Ponsel itu tidak berhenti bergetar. 47 panggilan tak terjawab pada hari Senin, 63 pada hari Rabu. Menjelang Jumat pagi, angkanya mencapai 103. Setiap getaran mengirimkan gelombang kepuasan kecil di dada saya saat saya duduk di apartemen baru saya di Jakarta Selatan, dengan secangkir kopi di tangan, menyaksikan infrastruktur perusahaan lama saya hancur dari luar. 5 hari sebelumnya, saya keluar dari puncak teknologi hanya membawa sekotak barang pribadi dan senyuman yang membingungkan semua orang yang melihatnya. Manajer saya, Pak Kurniawan, baru saja mengumumkan bahwa promosi Senior Systems Architect, posisi yang telah saya kejar selama 3 tahun, diberikan kepada orang lain. Bukan sembarang orang, melainkan Dimas Prasetyo, anak emas di kantor yang bahkan tidak bisa memecahkan bak yang paling sederhana sekalipun, tetapi selalu bisa memikat hati siapapun di dalam ruangan. Saya telah mengucapkan selamat kepada Dimas dengan nada hangat yang tulus, menjabat tangannya, dan tersenyum pada Pak Kurniawan. Kemudian saya kembali ke meja saya, dengan diam-diam menonaktifkan skrip otomatisasi yang saya tulis, yang selama ini menjaga server kami berjalan lancar, sama sekali tidak mendokumentasikan apapun di laporan akhir saya, dan mengajukan pengunduran diri saya yang berlaku efektif hari itu juga. Tidak ada yang menyangkanya. Tidak ada yang mengerti apa yang baru saja mereka hilangkan. Sebelum cerita lengkapnya terungkap, ada hal yang perlu disebutkan. Channel ini sedang dalam perjalanan untuk mencapai 5.000 subscriber. Orang-orang yang menghargai cerita tentang bagaimana mempertahankan harga diri Anda tanpa harus membakar jembatan atau kehilangan integritas. Jika itu sesuai dengan Anda, tombol subscribe ada di sana. Tidak ada paksaan. Hanya undangan untuk menjadi bagian dari komunitas yang menghargai harga diri sama besarnya dengan kesuksesan. Nama saya Bantari Wibowo. Kebanyakan orang memanggil saya Tari. Pada usia 32 tahun, saya telah menghabiskan 6 tahun terakhir di puncak teknologi, merangkak naik dari seorang junior developer menjadi lead systems architect yang pada dasarnya menopang seluruh infrastruktur back-end bersama-sama dengan kode custom dan kerja lembur hingga larut malam. Orang tua saya mengelola sebuah toko bangunan kecil di Magelang, Jawa Tengah. Jenis toko di mana mereka tahu nama setiap pelanggan dan memberikan kasbon kepada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masa sulit. Saya tumbuh melihat ayah saya memperbaiki mesin pemotong rumput Ibu Hendarso secara gratis karena suaminya baru saja meninggal, dan ibu saya diam-diam menyelipkan baterai ekstra ke dalam kantong belanjaan keluarga yang uangnya pas-pasan. Mereka tidak pernah menghasilkan banyak uang, tetapi mereka membawa perubahan. Didikan itu memberi saya sesuatu yang tampaknya tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di industri teknologi, kemampuan untuk melihat orang lain sebagai manusia terlebih dahulu dan sumber daya kemudian. Saya mengerti perjuangan. Saya mengerti apa artinya bekerja 2 kali lebih keras untuk setengah pengakuan, dan saya mengerti persis ketika seseorang memanfaatkan kebaikan hati saya. Pak Kurniawan memanfaatkannya, dan dia akhirnya mendorongnya terlalu jauh. Pagi di mana Pak Kurniawan mengumumkan promosi Dimas dimulai seperti hari Selasa lainnya. Saya tiba di kantor di kawasan SCBD pada pukul 7.30, 1 jam penuh sebelum sebagian besar tim datang, untuk memeriksa beban server dan memastikan proses batch semalaman telah selesai dengan sukses. Tentu saja berhasil. Semuanya selalu berhasil ketika saya yang mengawasinya. Puncak Teknologi adalah perusahaan perangkat lunak menengah yang menyediakan solusi Customer Relationship Management untuk sekitar 800 klien enterprise. Platform kami tidak mencolok, tetapi dapat diandalkan. Rumah sakit menggunakannya. Bank menggunakannya. Pemerintah daerah menggunakannya. Downtime bukan hanya sekadar ketidaknyamanan, itu bisa berarti konsekuensi nyata bagi orang-orang nyata. Keandalan itu sebagian besar adalah hasil kerja saya, meskipun Anda tidak akan pernah mengetahuinya dari bagan struktur organisasi atau buletin perusahaan. Saya merancang arsitektur saat ini 3 tahun lalu ketika sistem lama mulai kewalahan menerima peningkatan beban. Saya telah menulis alat pemantauan yang menangkap masalah sebelum berubah menjadi bencana. Saya telah membuat skrip pemulihan otomatis yang dapat membawa layanan kembali online dalam hitungan menit, bukan berjam-jam. Saya melatih setiap developer baru yang bergabung dengan tim mengenai standar praktik terbaik dan code review. Penilaian tahunan saya selalu luar biasa. Pak Kurniawan berkali-kali memberitahu saya bahwa saya sangat berharga dan merupakan tulang punggung tim teknis. Tetapi ketika waktu promosi tiba, selalu ada alasan untuk menunggu. Kuartal depan, tahun fiskal depan, saat proyek besar selesai,
saat anggaran lebih jelas, 3 tahun penuh dengan lain kali. Kemudian Dimas Prasetyo bergabung dengan perusahaan 18 bulan lalu. Dimas, secara objektif, adalah developer tingkat menengah yang lumayan. Dia bisa menulis kode yang fungsional. Dia memahami dasar-dasar tech stack kami. Dia tidak membuat bencana, tetapi dia tidak luar biasa. Dia bukan seseorang yang bisa melihat 3 langkah ke depan atau yang bisa mendiagnosis masalah produksi secara naluriah. Kelebihan Dimas adalah visibilitas. Dia menjadi sukarelawan untuk setiap kepanitiaan kantor. Dia angkat bicara di setiap rapat, bahkan ketika dia tidak punya banyak hal penting untuk dikatakan. Dia bermain golf dengan Pak Kurniawan pada hari Sabtu. Dia mengingat hari ulang tahun semua orang. Dia membawa martabak manis atau donat setiap hari Jumat. Saya tidak membencinya karena itu. Politik kantor adalah keterampilan seperti yang lainnya, dan Dimas telah menguasainya. Yang saya benci adalah asumsi bahwa visibilitas sama dengan kompetensi, dan pesona sama dengan kemampuan. 6 bulan lalu, Pak Kurniawan menciptakan posisi Senior Systems Architect. Dia menarik saya ke samping setelah pengumuman itu dan berkata, "Tari, posisi ini jelas sudah ada namamu di atasnya. Buatkan saya peta jalan untuk pembaruan infrastruktur kuartal 3 dan kita akan meresmikannya." Saya menghabiskan 4 bulan berikutnya merancang perombakan total dari jalur deployment kami. Containerization, orchestration, zero downtime deployments. Saya membuat prototipe seluruh sistem di waktu luang saya sendiri, mendokumentasikan setiap keputusan, membuat materi pelatihan untuk tim, dan mempresentasikan rencana implementasi yang akan menghemat biaya operasional perusahaan sekitar 4,5 miliar per tahun. Pak Kurniawan menyukainya. CTO menyukainya. Presentasi kepada tim eksekutif berjalan mulus. Ini tepatnya jenis pemikiran strategis yang kita butuhkan dari seorang arsitek senior, kata Pak Kurniawan setelahnya, menjabat tangan saya. Biar saya formalkan semuanya dengan HRD. Pengumumannya akan keluar pada akhir bulan. Itu terjadi 6 minggu yang lalu. Selasa pagi ini, Pak Kurniawan mengadakan all hands meeting pada jam 9.00. Tidak biasa, tapi pernah terjadi sebelumnya. Saya mengambil kopi saya dan bergabung dengan 23 anggota tim engineering lainnya di ruang konferensi besar. Pak Kurniawan berdiri di depan, tampak bergetar karena antusiasme. "Tim, saya punya kabar gembira untuk dibagikan," mulainya. "Seperti yang kalian tahu, kami menciptakan posisi Senior Systems Architect untuk membantu memimpin strategi teknis kita ke masa depan. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, saya sangat senang mengumumkan bahwa Dimas Prasetyo akan mengisi posisi tersebut." Kata-kata itu menghantam saya seperti air dingin. Dimas terlihat benar-benar terkejut. Entah dia aktor yang sangat hebat, atau dia memang benar-benar tidak tahu. Dia berdiri diiringi tepuk tangan ringan, menjabat tangan Pak Kurniawan, dan memberikan pidato singkat tentang betapa terhormatnya dia dan betapa dia menantikan kolaborasi dengan semua orang. Saya bertepuk tangan bersama yang lain. Saya menjaga ekspresi saya tetap menyenangkan dan tertarik. Di dalam hati, sesuatu mengkristal menjadi kejelasan mutlak. Setelah rapat bubar, Pak Kurniawan menahan siku saya. "Tari, ada waktu sebentar." Kami melangkah ke kantornya. Dia menutup pintu dan mempersilakan saya duduk. "Saya tahu kamu mengharapkan posisi itu," katanya, tidak berani menatap mata saya. "Dan saya ingin kamu tahu bahwa ini sama sekali tidak mencerminkan kemampuan teknis kamu. Kamu sangat luar biasa dalam apa yang kamu kerjakan." "Terima kasih," kata saya datar. Masalahnya, peran arsitek senior membutuhkan seseorang yang bisa berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, mengelola ekspektasi jajaran eksekutif, dan mewakili tim dalam sesi perencanaan strategis. Dimas benar-benar telah menunjukkan kekuatannya di area tersebut. Dia punya soft skills yang disukai oleh klien. Soft skills. Itulah yang membuat 3 tahun kerja lembur saya, dokumentasi komprehensif saya, mentoring saya kepada junior developer, dan perombakan total infrastruktur saya kalah. Soft skills. "Saya sangat mengerti," kata saya, "dan saya bersungguh-sungguh, saya memahaminya dengan sempurna." "Saya senang kamu bersikap sangat profesional mengenai hal ini," lanjut Pak Kurniawan, kelegaan terpancar di wajahnya. "Sejujurnya, kami membutuhkanmu tepat di tempatmu sekarang. Kamu sangat hebat dalam menangani hal-hal teknis yang mendasar, dalam menjaga semuanya tetap berjalan. Dimas akan menangani visi strategis,
Tetapi kami mutlak membutuhkan keahlian eksekusimu. Terjemahannya, Dimas akan mengambil pujian untuk ide-ide, sementara saya melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Dengan gaji saya saat ini, di peran saya saat ini, tanpa prospek kemajuan. Masuk akal, kata saya. Pak Kurniawan berseri-seri, saya tahu kamu akan mengerti. Kamu adalah pemain tim yang hebat, Tari. Itulah mengapa semua orang senang bekerja denganmu. Saya berdiri, menjabat tangannya, dan berjalan kembali ke meja saya. Selama sekitar 20 menit, saya duduk di stasiun kerja saya dan menatap monitor ganda saya tanpa benar-benar melihatnya. Pikiran saya luar biasa tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa dikhianati, hanya kalkulasi murni. Saya membuka rekening bank BCA saya. Saya telah menabung dengan agresif selama bertahun-tahun, hidup jauh di bawah kemampuan saya. Antara tabungan dan investasi, saya memiliki dana darurat yang mencakup sekitar 14 bulan pengeluaran. Bisa lebih jika saya berhemat. Saya mengecek email. 3 recruiter telah menghubungi saya bulan lalu saja. Profil LinkedIn saya, yang jarang saya urus, masih mendapat tawaran reguler. Pasar untuk seseorang dengan keahlian seperti saya sangat kuat di Jakarta. Saya membuka text file dan mulai mendata dengan tepat apa yang saya lakukan di puncak teknologi yang tidak bisa dilakukan orang lain. Daftarnya bertambah dengan cepat. Skrip pemantauan yang menangkap deadlock database sebelum merambat menjadi pemadaman total. Algoritma load balancing yang mendistribusikan lalu lintas selama jam sibuk. Sistem failover otomatis yang beralih ke database cadangan saat sistem utama tersendat. Lapisan caching yang menjaga waktu respons di bawah 200 milidetik. Pekerjaan rekonsiliasi data yang berjalan setiap malam untuk menangkap kesalahan sinkronisasi. Tak satu pun dari ini ada dalam deskripsi pekerjaan resmi saya. Saya membangun semuanya atas inisiatif saya sendiri karena saya melihat masalah dan memperbaikinya. Sebagian besar bahkan tidak didokumentasikan di luar catatan pribadi saya. Kodenya memang diberi komentar, tentu saja, tetapi untuk memahami mengapa saya membuat keputusan arsitektur tertentu membutuhkan konteks yang sebagian besar hanya ada di kepala saya. Dimas tidak tahu satu pun dari ini ada. Pak Kurniawan samar-samar tahu saya telah mengotomatiskan beberapa hal, tetapi tidak tahu sejauh mana skalanya. Anggota tim lainnya mendapat manfaat dari stabilitas tanpa mengetahui apa yang menciptakannya. Jika saya pergi, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai semuanya hancur? Saya membuka riwayat insiden kami. Sebelum saya mengimplementasikan berbagai sistem saya, kami rata-rata mengalami sekitar 4 pemadaman besar per bulan, masing-masing berlangsung antara 2 dan 6 jam. Keluhan klien terus-menerus terjadi. Lead arsitek sebelumnya telah berhenti karena frustrasi. Dalam 3 tahun sejak saya mengambil alih, kami memiliki tepat 2 pemadaman, keduanya terkait dengan kegagalan layanan pihak ketiga yang sepenuhnya di luar kendali kami, dan keduanya diselesaikan dalam waktu 40 menit. Tidak ada yang memperhatikan ketika semuanya bekerja dengan sempurna. Itulah kutukan dari infrastructure engineering yang baik. Saya membuat keputusan. Membuka dokumen baru, saya menulis surat pengunduran diri yang sederhana. Profesional, sopan, berlaku efektif segera, dengan gaji 2 minggu dikorbankan untuk mengakomodasi kurangnya 1 month notice. Saya beralasan ingin mengejar peluang lain dan berterima kasih kepada semua orang atas pengalamannya. Kemudian saya secara sistematis mulai menyingkirkan jaring pengaman saya. Skrip pemantauan adalah yang pertama. Saya tidak menghapusnya. Itu akan menjadi sabotase dan berpotensi ilegal. Saya hanya menonaktifkannya. Mengubah cron job agar tidak dieksekusi. Kode tersebut tetap ada di dalam repositori, tetapi tidak akan lagi berjalan secara aktif. Siapapun yang melihat log server akan melihat tugas terjadwal tersebut berhenti begitu saja. Skrip pemulihan otomatis mendapat perlakuan yang sama. Dinonaktifkan, bukan dihapus. Modifikasi load balancing yang saya buat dikodekan langsung ke dalam file konfigurasi. Saya mengembalikan file tersebut ke pengaturan default. Sekali lagi, tidak ada yang dihapus. Hanya dikembalikan ke kondisi saat saya pertama kali tiba. Dokumentasi yang saya buat untuk perombakan infrastruktur saya, yang sangat dipuji oleh Pak Kurniawan, telah saya tulis di laptop pribadi saya, di waktu luang saya sendiri. Itu tidak pernah dikirimkan secara resmi ke repositori perusahaan.
Saya memindahkannya ke arsip terenkripsi dan menghapusnya dari cloud drive saya. Saya memeriksa setiap sistem utama yang telah saya perbaiki dan diam-diam menghapus jejak sidik jari saya. Butuh waktu sekitar 3 jam. Tidak ada yang mengganggu saya. Semua orang berasumsi saya hanya melakukan pekerjaan biasa. Pada pukul 1.00 siang, infrastruktur puncak teknologi kembali ke keadaannya 3 tahun yang lalu, fungsional, tetapi rapuh. Mampu, tetapi tanpa margin keamanan. Itu akan bekerja dengan baik dalam kondisi normal, tetapi saat terjadi sesuatu yang tidak biasa lonjakan trafik, hambatan database, gangguan jaringan tidak akan ada sistem otomatis yang menanganinya. Mereka harus memperbaiki masalah secara manual, itu pun jika mereka tahu apa masalahnya. Saya mencetak surat pengunduran diri saya, menandatanganinya, dan berjalan ke kantor Pak Kurniawan. Dia sedang menelepon, tetapi melambaikan tangan agar saya masuk. Saya menunggu dalam diam sampai dia selesai. Ada apa, Tari? Saya menyerahkan surat itu padanya. Matanya memindai dengan cepat, dan ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi kekhawatiran dan kemudian mendekati kepanikan. Efektif segera? Tari, ada apa ini? Apakah ini tentang promosi? Karena kita bisa membicarakan soal kenaikan gaji, kenaikan jabatan, mungkin posisi lead architect. Saya menghargainya, kata saya dengan tenang, tetapi saya sudah membuat keputusan. Saya akan membereskan meja saya, dan keluar dalam waktu 1 jam. Kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa pemberitahuan. Bagaimana dengan infrastrukturnya? Bagaimana dengan proyek deployment Q3? Infrastrukturnya didokumentasikan di repositori perusahaan. Engineer yang kompeten manapun bisa memeliharanya. Sedangkan untuk proyek Q3, saya yakin Dimas akan punya ide-ide cemerlang untuk melanjutkannya. Itu sebabnya Bapak mempromosikannya, kan? Visi strategisnya? Wajah Pak Kurniawan memerah. Tari, tolong masuk akal. Kami butuh waktu transisi. Setidaknya berikan kami pemberitahuan standar. Saya merelakan gaji untuk periode pemberitahuan itu. Menurut kontrak kerja saya, itu dapat diterima untuk pengunduran diri segera. Pihak HRD telah mengonfirmasinya saat saya bertanya pagi ini. Saya memang telah menelepon HRD sebelum menonaktifkan apapun, hanya untuk memastikan saya aman secara hukum. Ini sangat tidak profesional, kata Pak Kurniawan, suaranya mengeras, setelah semua yang telah dilakukan perusahaan ini untukmu. Itu hampir membuat saya tertawa. Hampir. Saya telah memberikan perusahaan ini 6 tahun kerja yang luar biasa. Saya pergi secara profesional dan legal. Pengunduran diri saya berlaku mulai sekarang. Saya berbalik dan berjalan keluar sebelum dia bisa menjawab. Mengemasi barang-barang di meja saya memakan waktu 30 menit. Saya tidak punya banyak barang, hanya beberapa foto, beberapa buku pribadi tentang pemrograman, cangkir kopi pemberian orang tua saya, dan tanaman sukulen kecil yang bertahan di meja saya selama 4 tahun. Beberapa rekan kerja mampir, terkejut dengan kepergian yang tiba-tiba. Saya mengatakan hal yang sama kepada semua orang. Saya mendapat kesempatan yang tidak bisa saya lewatkan, dan saya mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dimas mendekat saat saya menyegel kotak saya. Hei Tari, saya baru saja dengar. Saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak meminta promosi itu. Saya tidak tahu kamu juga mengincarnya. Saya mempercayainya. Dimas tidak jahat, hanya tidak sadar akan privilesenya sendiri. Selamat atas peran barunya, kata saya tulus, semoga sukses. Apakah ada cara untuk membujukmu tetap tinggal, atau setidaknya mentraktirmu kopi dalam beberapa minggu ke depan? Saya ingin bertukar pikiran denganmu soal infrastruktur. Pak Kurniawan bilang kamu melakukan banyak pekerjaan custom. Saya yakin kamu akan tahu caranya, kata saya. Semua kodenya ada di repositori. Semoga berhasil, Dimas. Saya berjalan keluar pada pukul 2.15 di hari Selasa siang. Beberapa orang tampak bingung. Beberapa tampak khawatir. Pak Kurniawan memperhatikan dari jendela kantornya. Ponselnya sudah menempel di telinga, mungkin menelepon HRD atau manajernya sendiri. Matahari bersinar terang di luar. Tempat parkir setengah kosong, seperti biasa di tengah hari kerja. Saya memasukkan kotak saya ke dalam mobil, duduk di kursi pengemudi, dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian saya menyalakan mesin dan pergi. Panggilan pertama datang pada hari Rabu pagi. Pak Kurniawan. Saya membiarkannya masuk ke voicemail. Tari, ini Pak Kurniawan.
Dengar, saya pikir kita memulai dengan salah langkah kemarin. Bisakah kita bicara? Telepon saya balik. Saya menghapus pesan itu. 3 panggilan lagi dari Pak Kurniawan masuk sepanjang hari Rabu. 2 dari Direktur HRD, Mbak Nita. 1 dari CTO, Pak Luki Hermawan, yang mana sangat tidak biasa. Pak Luki hampir tidak tahu siapa saya meskipun faktanya saya telah menjaga seluruh operasi teknisnya berjalan lancar. Saya tidak membalas satupun darinya. Rabu malam, saya memanjakan diri dengan makan malam enak di restoran Italia mewah di Senopati yang selalu ingin saya coba, tetapi tidak pernah punya waktu. Saya memesan anggur, saya menikmati setiap gigitan. Saya pulang dan tidur selama 9 jam berturut-turut, tidur nyenyak terbaik yang saya alami dalam beberapa bulan. Hari Kamis, panggilan telepon meningkat. Pak Kurniawan menelepon 6 kali, Mbak Nita menelepon 4 kali, Pak Luki menelepon 2 kali. Kemudian ada nomor yang tidak saya kenal, mungkin orang lain dari perusahaan yang menelepon dari ponsel pribadi. Saya tidak memblokir apapun. Saya hanya tidak menjawab. Kamis sore, saya pergi ke kedai kopi dan memperbarui resume saya. Saya mengirimkannya ke 3 rekruter yang paling sering menghubungi saya baru-baru ini, bersama dengan catatan bahwa saya tersedia segera. Ketiganya merespons dalam waktu 2 jam. Salah satunya sudah memiliki 2 perusahaan yang ingin mewawancarai saya. Kamis malam, Dimas mengirimi saya pesan WhatsApp. Kami belum pernah saling mengirim pesan sebelumnya, tetapi saya pernah memberinya nomor saya sekali untuk rotasi on-call. Hei Tari, benar-benar berharap kamu baik-baik saja. Ingin sekali mentraktirmu kopi dan ngobrol tentang sistem saat kamu punya waktu. Santai saja. Saya tidak merespons. Jumat pagi, saya bangun dan melihat 47 notifikasi, panggilan tak terjawab, voicemail, pesan WhatsApp, bahkan pesan LinkedIn dari Pak Luki. Saya membuat kopi, membuat telur orak-arik, dan duduk untuk benar-benar mendengarkan beberapa voicemail. Pesan hari Jumat pagi dari Pak Kurniawan sangat instruktif. Tari, kami sedang mengalami beberapa kesulitan teknis dan sangat membutuhkan keahlianmu. Saya tahu kamu sudah mengundurkan diri, tapi saya diberi wewenang untuk menawarimu tarif konsultasi 3 juta per jam kalau kamu mau membantu kami troubleshoot beberapa masalah. Tolong telepon saya kembali secepatnya. 3 juta per jam. Gaji saya dulu rata-rata sekitar 100.000 per jam. Menarik bagaimana nilai saya tiba-tiba melonjak berkali-kali lipat. Voicemail dari Pak Luki lebih langsung. Bantari, ini Luki Hermawan. Kita perlu bicara segera mengenai beberapa masalah sistem. Saya akan sangat menghargai jika kamu menelepon saya hari ini. Pesan Mbak Nita bernada profesional tetapi kaku. Tari, saya mengerti kamu sudah resign, tapi kita perlu menjadwalkan exit interview dan mendiskusikan knowledge transfer. Tolong hubungi saya untuk mengatur waktunya. Transfer pengetahuan. Itulah sebutan mereka ketika mereka menyadari tidak ada orang lain yang tahu cara kerjanya. Saya menghapus semua pesan dan pergi jogging. Jumat sore, seorang rekruter menelepon dengan tawaran wawancara hari Senin pagi di sebuah perusahaan bernama Zenith Solusindo. Mereka adalah pesaing puncak teknologi, sedikit lebih besar dengan reputasi memperlakukan engineer-nya dengan baik. Posisinya adalah Principal Systems Architect, 1 tingkat di atas apa yang ditolak di puncak. Kisaran gaji dimulai dari 40% lebih tinggi dari yang saya hasilkan. Saya menjadwalkan wawancara untuk hari Senin pukul 10.00. Jumat malam, saat saya sedang membuat makan malam, ponsel saya bergetar dengan panggilan dari nomor meja lama saya di kantor. Seseorang menelepon dari workstation lama saya. Itu berarti seseorang sedang duduk di meja saya, mungkin mengobrak-abrik file saya, mencoba mencari tahu apa yang selama ini saya kerjakan. Saya membiarkannya berdering. Sebuah WhatsApp masuk dari Pak Kurniawan. Tari, tolong. Layanan klien mati. Banyak orang yang terdampak. Saya tahu kamu peduli untuk melakukan hal yang benar. Bantu kami di sini dan kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu inginkan. Sebutkan syaratmu. Pesan itu memberitahu saya segalanya. Banyak klien mengalami pemadaman sistem otomatis yang saya bangun tidak menangkap masalah tersebut. Tim tidak tahu bagaimana memperbaiki masalah yang selama ini diselesaikan oleh skrip saya secara tak kasat mata. Saya memang peduli untuk melakukan hal yang benar. Itulah sebabnya, saya membangun semua sistem itu dari awal, bukan demi pengakuan atau promosi,
Tetapi karena rumah sakit dan bank serta layanan Pemda bergantung pada platform yang dapat diandalkan. Tetapi saya juga telah melakukan hal yang benar untuk diri saya sendiri. Saya telah memberikan 6 tahun loyalitas dan keunggulan kepada puncak teknologi. Mereka merespons dengan mengabaikan saya demi seseorang yang kurang berkualifikasi hanya karena dia lebih pintar main golf. Kegagalan sistem bukanlah karena saya menyabotase apapun. Sistem gagal karena infrastrukturnya selalu rapuh, dan sayalah yang menutupi kerapuhan itu selama ini. Sekarang penutupnya telah dibuka dan mereka melihat keadaan yang sebenarnya. Saya tidak membalas pesan Pak Kurniawan. Sebagai gantinya, saya menuangkan segelas anggur dan duduk di sofa dengan buku yang sudah ingin saya baca selama 6 bulan terakhir. Ponsel itu terus bergetar secara berkala sepanjang malam. Pada saat saya tidur pada Jumat malam, saya mendapat 103 panggilan tak terjawab. Sabtu pagi terasa tenang. Tidak ada panggilan sebelum jam 9.00000000 pagi, yang mengindikasikan bahwa semua orang akhirnya pulang pada Jumat malam dan tidur. Pemadaman mungkin telah diselesaikan secara manual, dengan susah payah, tetapi selesai. Sekitar pukul 10.00 ponsel saya berdering. Bukan Pak Kurniawan kali ini, melainkan Pak Luki Hermawan. Saya menjawab, "Halo, Pak Luki." "Bantari, terima kasih sudah mengangkatnya." Suaranya dikontrol dengan hati-hati, tetapi saya bisa mendengar stres di baliknya. "Selamat pagi, Pak Luki. Saya akan langsung ke intinya. Kita mengalami pemadaman layanan berkali-kali kemarin yang memengaruhi 17 klien. Beberapa dari klien tersebut sangat tidak senang. Kami menghabiskan 18 jam terakhir secara manual menyelesaikan masalah yang ternyata sebelumnya ditangani secara otomatis." "Begitu ya. Saya diberitahu bahwa kamulah yang membangun sistem otomatis itu. Saya membuat beberapa alat untuk meningkatkan keandalan, ya? Alat-alat itu tidak lagi berfungsi. Saya menonaktifkan skrip otomatisasi pribadi saya ketika saya mengundurkan diri. Sistem intinya semuanya masih beroperasi. Sistem itu dalam kondisi yang sama seperti saat saya bergabung dengan perusahaan." Jeda. Kondisi yang sama seperti saat kita mengalami 4 kali pemadaman sebulan. Saya tidak tahu tentang hal itu sebelum masa saya. Jeda lagi, kali ini lebih lama. "Bantari, saya akan jujur. Saya tidak tahu sejauh mana apa yang kamu kerjakan. Itu kegagalan saya sebagai CTO. Pak Kurniawan meyakinkan saya bahwa dia mengendalikan operasi teknisnya, dan saya mempercayainya. Saya tidak melihat cukup dekat pada siapa yang sebenarnya membuat sistem berjalan. Itu mungkin hal terdekat dengan permintaan maaf yang akan pernah saya dapatkan dari pimpinan eksekutif. Saya menghargai Bapak mengatakan itu. Kami ingin membawamu kembali. Bukan di peran lamamu. Posisi Senior Systems Architect yang diberikan kepada Dimas, kami ingin menawarkannya kepadamu sebagai gantinya, dan bisa segera mulai. Kami juga akan menaikkan gajimu sebesar 30% dan memberikan bonus penandatanganan untuk mengompensasi situasi ini. 30%. Promosi yang telah saya kejar selama 3 tahun akhirnya ditawarkan setelah mereka putus asa. Saya ada wawancara hari Senin untuk peran prinsipal arsitek di tempat lain, kata saya. "Prinsipal arsitek? Kami bisa membuatkan posisi itu. Kenaikan gaji 40%. Kamu akan menjadi senior dari Dimas dan melapor langsung kepada saya, bukan ke Pak Kurniawan. Kenaikan 40% dan melapor ke CTO. Seminggu yang lalu, itu akan menjadi tawaran impian." "Apa yang terjadi pada Pak Kurniawan?" tanya saya. "Itu masalah personel internal. Tetapi saya bisa memberitahu kamu bahwa penilaiannya sedang dievaluasi. Dan Dimas kesulitan dengan tanggung jawab itu. Dia sudah mengakuinya. Dia kemungkinan akan dipindahkan ke peran project management di mana keterampilan komunikasinya akan lebih bermanfaat. Jadi, Dimas akan tetap aman. Pak Kurniawan mungkin hanya akan mendapat teguran ringan, tetapi tetap mempertahankan pekerjaannya, dan saya akan kembali untuk membersihkan kekacauan mereka. Kali ini dengan gelar yang lebih baik dan uang yang lebih banyak. Saya perlu memikirkannya," kata saya. "Saya mengerti, tapi Bantari, saya butuh jawaban pada Senin pagi. Kami memiliki klien yang mengancam akan memutus kontrak, kami membutuhkan stabilitas, dan tampaknya kamulah satu-satunya yang tahu bagaimana menyediakannya." Disitulah daya tawarnya. Pengakuan bahwa saya bukan hanya karyawan yang baik,
Saya adalah karyawan yang esensial. Saya akan mengabari Bapak hari Senin, kata saya dan mengakhiri panggilan. Saya menghabiskan Sabtu sore membuat daftar. Bukan daftar pro dan kontra, saya sudah tahu apa yang masuk akal secara logika. Sebaliknya, saya membuat daftar setiap kali saya diabaikan, diremehkan, atau dianggap remeh di puncak teknologi. Saat saya bekerja lembur, saat libur lebaran untuk menyelesaikan kerentanan keamanan kritis sementara Pak Kurniawan liburan di Labuan Bajo dan bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Saat saya melatih karyawan baru yang kemudian dipromosikan di atas saya dalam waktu setahun karena dia punya jiwa kepemimpinan. Saat saran saya dalam rapat diabaikan, lalu dipuji ketika Dimas mengulanginya kata demi kata 10 menit kemudian. Saat Pak Kurniawan menyuruh saya untuk lebih banyak tersenyum dalam rapat jika saya ingin ditanggapi serius oleh para eksekutif. Saat saya tidak diajak makan malam tim atau main futsal karena mereka berasumsi saya akan sibuk, sementara setiap engineer pria diundang. Sayatan kecil, mati karena ribuan luka sayatan kertas. Tidak ada yang bisa ditindaklanjuti secara hukum, tidak ada yang cukup dramatis untuk dikeluhkan ke HRD. Tetapi secara kumulatif, itu melukiskan gambaran tempat kerja yang tidak akan pernah benar-benar menghargai saya, tidak peduli jabatan apa yang mereka tawarkan. Hari Minggu, saya pergi ke rumah orang tua saya untuk makan malam. Ibu membuat semur daging. Bapak bertanya bagaimana pekerjaan saya, dan saya memberitahu mereka bahwa saya sudah resign. Bagus, kata bapak saya langsung. Tempat itu tidak pernah menghargaimu. Ibu saya mengangguk. Kamu terlihat kelelahan selama bertahun-tahun. Nah, apa rencanamu selanjutnya? Saya menjelaskan tentang wawancara hari Senin dan tentang tawaran Pak Luki. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya ibu saya. Itulah pertanyaannya, bukan? Jawaban praktisnya adalah menerima tawaran puncak teknologi. Prinsipal arsitek, kenaikan gaji 40%, melapor ke CTO. Itu adalah pembenaran. Itu adalah segala yang telah saya usahakan. Tetapi saya teringat sesuatu yang ayah saya katakan ketika saya berusia 16 tahun, saat bekerja paruh waktu di sebuah minimarket lokal di mana manajer terus-menerus menjadwalkan saya di waktu-waktu yang sudah saya bilang saya tidak bisa. Tari, katanya, ada perbedaan antara dibutuhkan dan dihargai. Orang akan selalu membutuhkan orang yang kompeten dan dapat diandalkan. Tetapi jika mereka tidak menghargaimu sampai kamu melangkah keluar pintu, mereka sebenarnya tidak menghargaimu sama sekali. Mereka hanya tidak ingin direpotkan. Puncak teknologi membutuhkan saya. Itu sudah jelas. Tetapi apakah mereka menghargai saya? Atau apakah mereka hanya tidak ingin repot harus memperbaiki infrastruktur mereka sendiri? Kurasa aku ingin melihat peluang apa lagi yang ada di luar sana, kata saya. Bapak saya tersenyum. Itu baru putriku. Senin pagi, saya mengenakan pakaian wawancara terbaik saya, dan menyetir ke Zenith Solusindo. Kantornya modern, terang, dengan tata ruang terbuka yang entah bagaimana tidak terasa semrawut. Para engineer yang saya lewati di lorong terlihat fokus, tetapi tidak stres. Wawancara tersebut bersama VP of Engineering, seorang wanita bernama Ibu Ayu Saraswati, dan Direktur Infrastruktur saat ini, seorang pria bernama Rian Perkasa. Mereka jelas sudah mempelajari latar belakang saya. Kami telah mencoba merekrut seseorang dengan kaliber seperti Anda selama 6 bulan terakhir, kata Ibu Ayu setelah perkenalan. Pekerjaan Anda di puncak teknologi sangat dikenal di industri ini. Metrik keandalan mereka meningkat tajam selama masa jabatan Anda. Terima kasih, kata saya, terkejut. Saya tidak berpikir ada orang di luar perusahaan yang melacak hal itu. Kami mengeceknya, tambah Rian sambil tersenyum. Data uptime yang tersedia untuk publik. Anda membawa mereka dari ketersediaan 94% menjadi 99,7%. Itu luar biasa untuk platform sekompleks itu. Wawancara berlangsung selama 2 jam. Kami berbicara tentang filosofi arsitektur, tentang membangun sistem yang tangguh, tentang technical debt, dan bagaimana mengelolanya. Kami mendiskusikan tantangan mereka saat ini, melakukan scaling untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, memodernisasi komponen lama, meningkatkan frekuensi deployment. Rasanya seperti berbicara dengan rekan sejawat yang mengerti pekerjaannya, bukan orang-orang yang melihat rekayasa perangkat lunak sebagai kotak hitam yang misterius, tetapi orang-orang yang pernah berjuang di lapangan itu sendiri. Saya akan jujur, kata Ibu Ayu menjelang akhir wawancara. Kami mendengar kabar burung bahwa Anda meninggalkan puncak teknologi minggu lalu.
Kami memajukan jadwal wawancara ini karena kami tidak ingin melewatkan kesempatan. Kami siap memberikan penawaran hari ini jika kita sama-sama tertarik. Saya sangat tertarik, kata saya. Rian dan Ibu Ayu saling berpandangan. Principal Systems Architect, seperti yang dibahas. Gaji pokoknya 2 miliar setahun, ditambah target bonus tahunan 20%, ditambah ekuitas saham perusahaan. Jatah cuti 4 minggu, opsi bekerja remote 2 hari seminggu. Kami ingin Anda mulai dalam 2 minggu jika memungkinkan. 2 miliar. Itu 58% lebih besar dari yang saya hasilkan di puncak. Ekuitasnya saja mungkin bernilai lebih dari bonus penandatanganan yang hanya disebutkan secara samar oleh Pak Luki. Saya memang memiliki tawaran lain di meja, kata saya hati-hati, dari perusahaan saya sebelumnya. Mereka meminta saya untuk kembali dalam peran senior. Ibu Ayu mengangguk. Itu tidak mengejutkan. Boleh saya tahu apa yang membuat Anda ragu untuk kembali? Saya memilih kata-kata saya dengan hati-hati. Saya tidak yakin budaya di sana adalah budaya di mana saya bisa berkembang dalam jangka panjang. Budaya itu penting, kata Rian. Asal tahu saja, tingkat retensi kami untuk senior engineer lebih dari 90%. Orang-orang cenderung bertahan karena mereka merasa dihargai, bukan hanya sekadar dibutuhkan. Dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Kata-kata ayah saya menggema. Bisakah saya meminta waktu sampai akhir hari ini untuk memutuskan? Tanya saya. Tentu saja, kata Ibu Ayu, gunakan waktu yang Anda butuhkan. Saya duduk di mobil saya di tempat parkir Zenith dan menelepon Pak Luki Hermawan. Bantari, jawabnya segera. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Sudah, Pak. Saya menghargai tawaran itu, tetapi saya akan menolaknya. Keheningan. Boleh saya tahu kenapa? Kami menawarimu segala yang kamu minta, semua yang telah kamu capai. Bapak menawarkannya sekarang karena Bapak terpaksa, bukan karena Bapak menginginkannya. Ada perbedaan. Itu tidak sepenuhnya adil. Saya benar-benar tidak memahami kontribusimu sampai krisis ini terjadi. Sekarang saya mengerti. Saya percaya Bapak, kata saya, tetapi saya juga menyadari bahwa saya tidak ingin bekerja di tempat yang hanya mengakui kontribusi saya selama krisis. Saya ingin bekerja di suatu tempat yang melihat nilai saya secara konsisten. Jeda lagi. Kita bisa memperbaiki masalah budaya itu. Dengan kamu berada di posisi kepemimpinan, kamu bisa membantu mendorong perubahan itu. Itu adalah argumen yang masuk akal. Tetapi saya lelah dengan argumen masuk akal yang meletakkan beban untuk memperbaiki sistem yang rusak pada orang-orang yang paling disakiti oleh sistem tersebut. Saya menghargainya, Pak Luki, tetapi saya sudah membuat keputusan. Namun, saya punya satu permintaan. Sebutkan. Skrip otomatisasi saya hanya dinonaktifkan, bukan dihapus. Mereka ada di dalam repositori di direktori bernama Automasi Bantari Wibowo. Dokumentasinya minimal, tetapi engineer yang kompeten manapun bisa memahaminya jika diberi sedikit waktu. Anda memiliki izin dari saya untuk menggunakannya, memodifikasinya, atau apapun yang Anda perlukan. Saya mendengarnya membuang napas. Itu sangat murah hati. Terima kasih. Saya tidak membangun alat-alat itu untuk mencari pengakuan. Saya membangunnya karena platform ini melayani klien-klien penting yang membutuhkan keandalan. Saya tidak ingin rumah sakit atau layanan Pemda menderita karena politik kantor. Sebagai catatan, Bantari, saya minta maaf. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari kami. Memang, saya setuju, dan saya menemukan yang lebih baik sekarang. Semoga berhasil, Pak Luki. Saya mengakhiri panggilan, dan langsung mendial nomor Zenith Solusindo. Ibu Ayu Saraswati. Ibu Ayu, ini Bantari Wibowo. Jika tawarannya masih berlaku, saya ingin menerimanya. Saya bisa mendengar senyum dalam suaranya. Tentu saja masih berlaku. Selamat datang di Zenith, Tari. Saya rasa Anda akan melakukan hal-hal luar biasa di sini. Semua dokumen difinalisasi pada hari Rabu. Saya menegosiasikan tanggal mulai dalam waktu 3 minggu. Saya ingin meluangkan waktu istirahat yang sebenarnya di antara dua pekerjaan ini untuk bersantai dan memulihkan diri. Panggilan dari Puncak Teknologi akhirnya berhenti setelah saya mengirim email singkat ke Pak Luki, Pak Kurniawan, dan Mbak Nita, mengonfirmasi bahwa saya tidak akan kembali dan bahwa dokumentasi otomatisasi telah tersedia di repositori. Pak Kurniawan mengirim balasan singkat. Diterima.
Mbak Nita mengirim pesan profesional tentang dokumen exit clearance dan rincian gaji terakhir. Pak Luki mengirim sesuatu yang berbeda. Terima kasih atas dokumentasinya dan atas dedikasimu selama bertahun-tahun. Saya bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan bahwa kami gagal menyadari apa yang kami miliki. Saya harap peran barumu menghargaimu seperti yang seharusnya kami lakukan. Jika kamu butuh referensi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Itu hanya gestur kecil, tetapi itu berarti sesuatu. Dimas mengirimkan WhatsApp, dengar-dengar kamu gak balik lagi, gue ngerti banget. Gue sebenarnya pindah ke peran PM juga. Ternyata gue jauh lebih jago ngurusin orang daripada ngurusin sistem. Makasih ya udah santai soal semuanya. Lo pasti bakal sukses besar dimanapun lo berada. Saya membalas pesan itu, makasih, Dimas, semoga sukses dengan peran PM-nya. Saya yakin kamu bakal hebat di sana. Dan saya bersungguh-sungguh. Dimas bukanlah penjahat dalam cerita ini. Dia hanyalah seseorang yang diberi kesempatan yang tidak pantas diterimanya oleh seorang manajer yang menilai hal-hal yang salah. Sistemnya lah yang rusak, bukan individu-individu yang terjebak di dalamnya. Yah, Pak Kurniawan agak sedikit jahat. Tetapi bahkan Pak Kurniawan lebih mengarah ke tidak kompeten daripada berniat jahat. 3 minggu jeda antar pekerjaan adalah sebuah kelegaan. Saya lupa bagaimana rasanya bangun tidur tanpa langsung mengecek ponsel saya untuk melihat peringatan server down semalaman. Saya lupa bagaimana rasanya membaca buku di tengah hari Selasa siang. Saya lupa bagaimana rasanya berolahraga, memasak makanan sungguhan, bertemu teman, dan hidup sebagai manusia seutuhnya daripada sekadar fungsi sebuah pekerjaan. Saya juga merenungkan peran saya sendiri dalam apa yang telah terjadi. Apakah saya terlalu pasif? Apakah saya gagal membela diri sendiri dengan efektif? Haruskah saya lebih pintar berpolitik, lebih seperti Dimas dalam membangun hubungan dengan pimpinan? Mungkin, tetapi di sisi lain, saya telah melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang nyata, berharga, dan esensial. Dan dalam organisasi yang fungsional, itu seharusnya setidaknya sama pentingnya dengan bermain golf dan rapat kepanitiaan. Masalahnya bukan karena saya gagal bermain sesuai aturan. Masalahnya adalah karena aturan permainannya dimanipulasi. Hari pertama saya di Zenith Solusindo adalah segalanya yang tidak terjadi di puncak teknologi. Ibu Ayu secara pribadi mengajak saya keliling kantor. Rian memperkenalkan saya kepada tim infrastruktur, 8 engineer yang tampak benar-benar antusias memiliki orang senior lain untuk diajak berkolaborasi. Meja kerja saya sudah disiapkan dengan peralatan yang saya minta. Ada paket penyambutan berisi informasi tentang tunjangan, panduan budaya kerja, dan bahkan catatan tulisan tangan dari CEO yang menyambut saya di perusahaan. Hal-hal kecil, tetapi hal-hal kecil itulah yang mengomunikasikan apresiasi. Infrastruktur di sana dalam kondisi yang lumayan, lebih baik dari kondisi puncak saat saya baru masuk, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Di minggu pertama, saya mengidentifikasi 3 area utama di mana kami bisa meningkatkan keandalan dan mengurangi intervensi manual. Saya mengusulkan rencana proyek kepada Rian, yang segera menyetujuinya dan menugaskan 2 junior engineer untuk membantu saya dalam tahap implementasi. Ini tepatnya pemikiran strategis yang membuat kami mempekerjakan Anda, katanya, meninjau proposal saya. Apakah Anda membutuhkan sumber daya tambahan? Sumber daya tambahan. Di puncak teknologi, saya harus memohon untuk setiap jam waktu kerja developer. Di sini, mereka bertanya apa yang saya butuhkan agar sukses. Saya rasa ini sudah cukup untuk memulai, kata saya. Saya akan memberitahu Anda jika ada yang berubah. Tolong beritahu. Kami lebih suka mengalokasikan sumber daya berlebih untuk proyek seperti ini daripada membiarkannya mandek. Pada akhir bulan pertama, kami telah mengimplementasikan fase perbaikan pertama. Waktu deployment turun sebesar 30%. Tim rotasi on-call menerima notifikasi darurat 40% lebih jarang karena pemantauan otomatis berhasil mendeteksi dan menyelesaikan masalah secara proaktif. Ibu Ayu memanggil saya ke kantornya pada hari Jumat sore. Tari, saya banyak mendengar hal hebat dari Rian dan tim. Saya ingin mengecek dan melihat bagaimana perasaan Anda mengenai peran ini. Sejujurnya, ini adalah pekerjaan terbaik yang pernah saya miliki. Dia tersenyum. Saya sangat senang mendengarnya. Saya juga ingin memberikan informasi awal. Kami berencana untuk memperluas tim infrastruktur secara signifikan selama 6 bulan ke depan. Kami akan membutuhkan seseorang untuk memimpin ekspansi tersebut.
Apakah Anda tertarik untuk melangkah ke peran Director of Infrastructure? Anda akan berada di level yang sama dengan Ryan, tetapi berfokus secara khusus pada keandalan dan skalabilitas platform. Direktur, posisi kepemimpinan penuh. Di puncak teknologi, itu setidaknya berjarak 5 tahun lagi, jika itu benar-benar terjadi sama sekali. Bagaimana dengan Ryan? Tanya saya. Ryan akan pindah ke peran Director of Platform Engineering, berfokus pada infrastruktur produk dan pengembangan fitur. Kalian berdua akan menjadi rekan sejawat, berkolaborasi erat tetapi dengan area kepemilikan yang berbeda. Kami sudah mendiskusikannya dengan dia, dan dia sangat antusias dengan ide tersebut. Kalau begitu, ya, saya sangat tertarik. Bagus sekali. Kami akan meresmikan semuanya selama beberapa minggu ke depan, tetapi saya ingin melontarkan ide tersebut sekarang agar Anda dapat mulai memikirkan bagaimana Anda ingin menyusun tim Anda. Saya keluar dari pertemuan itu dengan perasaan agak terpana. 4 bulan lalu, saya berjuang untuk promosi yang sangat pantas saya dapatkan. Sekarang saya ditawari peran direktur bahkan sebelum saya menyelesaikan masa percobaan saya. Perbedaannya bukanlah skill saya. Saya masih engineer yang sama seperti saat di puncak teknologi. Perbedaannya adalah berada di lingkungan yang mengakui dan menghargai skill tersebut. Malam itu, saya menelepon orang tua saya. Mereka mempromosikan saya, kata saya kepada mereka, menjadi direktur. Secepat itu, ibu saya tertawa kegirangan. Nak, itu luar biasa. Maksudnya, ini belum resmi, tapi iya, 4 bulan. Begitulah cara kerjanya kalau orang benar-benar menghargaimu, kata bapak saya. Mereka tidak membuatmu menunggu dan mengemis dan membuktikan dirimu berulang kali. Mereka hanya mengenali apa yang kamu bawa dan memberi ruang bagimu untuk bertumbuh. Dia benar. Sekitar 6 bulan sejak saya bekerja di Zenith, saya secara tidak sengaja bertemu Dimas di sebuah konferensi teknologi di Jakarta. Dia melihat saya dari seberang aula pameran dan berjalan menghampiri saya. Tari, apa kabar? Sangat baik. Kamu? Baik, ya. Aku sebenarnya juga udah nggak di puncak teknologi lagi. Oh, ada apa? Setelah kamu pergi, semuanya jadi berantakan selama beberapa waktu. Mereka akhirnya berhasil menstabilkan sistem lagi pakai dokumentasi yang kamu tinggalin, tapi beberapa bulan itu rasanya berat banget. Pak Kurniawan dipindahkan ke departemen lain. Aku coba jadi PM sebentar, tapi sejujurnya, aku sadar aku mau nyoba sesuatu yang benar-benar beda. Aku sekarang di technical sales di sebuah startup, ternyata aku lumayan jago di bidang ini. Masuk akal, kata saya. Kamu selalu pintar dalam membangun hubungan dengan klien. Makasih. Dan hey, aku mau bilang minta maaf karena gimana semuanya terjadi waktu itu. Aku udah sering mikirin hal itu, dan aku dapat promosi yang gak pantas aku dapatin sementara kamu dirugiin. Itu gak adil. Itu adalah pengakuan yang tidak pernah saya tahu bahwa saya membutuhkannya. Saya menghargainya, kata saya, tapi sejujurnya, saya senang hal itu terjadi. Saya berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang. Kudengar kamu di Zenith. Itu perusahaan yang bagus. Memang benar. Kami mengobrol selama beberapa menit lagi lalu berpisah. Tidak ada perasaan dendam. Dimas hanyalah gejalanya, bukan penyakit utamanya. 2 tahun setelah meninggalkan puncak teknologi, saya menjabat sebagai VP of Infrastructure di Zenith. Perusahaan itu telah go public, dan opsi saham yang saya terima bernilai cukup besar untuk sepenuhnya melunasi pinjaman pendidikan saya dan membayar DP rumah impian saya. Yang lebih penting, saya memimpin tim yang terdiri dari 43 engineer di 3 benua. Kami telah membangun salah satu platform paling andal di industri ini. Kami secara teratur dikutip dalam studi kasus tentang keunggulan engineering. Saya diundang untuk berbicara di konferensi, menulis artikel, membimbing pemimpin teknis lainnya. Semua yang ingin saya capai di puncak teknologi, telah saya capai di tempat lain. Dan saya mencapainya lebih cepat karena saya berada di lingkungan yang menghargai pertumbuhan daripada politik. Saya terkadang masih memikirkan Selasa pagi itu saat Pak Kurniawan mengumumkan promosi Dimas. Tentang momen keputusan saat saya memilih untuk tidak bertarung memperebutkan remah-remah, tetapi mencari tempat yang akan menawari saya hidangan lengkap, itu adalah keputusan profesional terbaik yang pernah saya buat. Bukan karena balas dendam atau pembuktian, meskipun ada kepuasan kecil dalam membuktikan nilai saya di tempat lain, tetapi karena hal itu mengajari saya bahwa kesetiaan harusnya berjalan 2 arah.
bahwa sekadar dibutuhkan tidak sama dengan dihargai. Bahwa terkadang, hal paling kuat yang dapat Anda lakukan hanyalah pergi meninggalkan orang-orang yang tidak menghargai apa yang Anda bawa. Saya memikirkan 103 panggilan tak terjawab itu. Keputusasaan orang-orang yang telah menganggap remeh kontribusi saya, tiba-tiba menyadari apa yang hilang dari mereka. Saya tidak pernah menjawab panggilan itu, dan saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Server yang berhenti saya pelihara akhirnya diperbaiki. Bukan oleh saya, tetapi oleh engineer baru yang mungkin lebih mahal dan kurang familiar dengan sistem tersebut. Perusahaan itu bertahan, meskipun menyusut. Klien yang bergantung pada platform tersebut mencari alternatif atau harus menderita melalui ketidakstabilan. Tidak satu pun dari itu yang menjadi tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah kepada diri saya sendiri, pada karier saya, pertumbuhan saya, kesejahteraan saya, kepada tim yang sekarang saya pimpin dan budaya yang saya bantu bangun, kepada menjadi tipe pemimpin yang selalu saya harapkan saat berada di puncak teknologi. Pada peringatan ulang tahun kedua kepergian saya dari puncak teknologi, tim saya mengadakan perayaan kejutan untuk saya. Mereka membuat kue konyol dengan tulisan icing yang berbunyi, 2 tahun tidak mengangkat telepon mereka, karena saya rupanya telah menceritakan kisah itu berkali-kali sehingga menjadi legenda di tim. Pidato, teriak seseorang. Saya tertawa. Oke, pidato singkat. 2 tahun lalu, saya berada dalam pekerjaan di mana saya esensial tetapi tak kasat mata. Di mana saya melakukan pekerjaan terbaik saya lalu melihat orang lain mendapat pujian dan peluang. Saya setia pada suatu kesalahan, dan kesetiaan itu tidak pernah dibalas. Ruangan itu sekarang menjadi hening. Berjalan pergi dari situ sangat menakutkan, tetapi itu mengajari saya sesuatu yang krusial. Nilai Anda tidak berubah berdasarkan apakah orang mengakuinya atau tidak. Yang berubah adalah, apakah Anda berada di tempat yang memungkinkan nilai tersebut berkembang, atau di tempat yang menekannya. Saya melihat ke sekeliling pada tim saya, orang-orang yang telah saya rekrut, saya bimbing, saya perjuangkan. Saya sekarang berada di tempat di mana nilai itu diakui, di mana kerja keras mengarah pada pertumbuhan, di mana kesetiaan berjalan dua arah, dan saya berkomitmen untuk memastikan setiap orang di tim ini juga merasakan hal yang sama, karena tidak ada orang yang harus memilih antara harga dirinya dan kariernya. Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Malam harinya, saat saya sedang berkemas untuk pulang, saya mendapati diri saya memikirkan Pak Kurniawan, Dimas, Pak Luki, dan semua orang yang telah menjadi bagian dari babak kehidupan saya itu. Saya tidak membenci satu pun dari mereka. Saya tidak mendoakan yang buruk untuk mereka, tetapi saya juga tidak merindukan mereka. Saya telah membangun sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang menjadi milik saya dengan cara yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh puncak teknologi. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Ibu Ayu. Makan malam minggu depan? Ingin berdiskusi soal strategi Q4 dan juga melontarkan ide tentang kemungkinan Anda mengambil alih cloud infrastructure juga. Tidak ada paksaan, cuma penasaran apakah Anda tertarik memperluas ruang lingkup Anda. Saya tersenyum dan mengetik balasan, tentu saja. Mari kita bicarakan. Inilah seperti apa rasanya ketika seseorang menghargai Anda, ketika peluang ditawarkan, bukan dimohon-mohon, ketika pertumbuhan didorong, bukan dihalangi. Saya mematikan laptop saya, mematikan lampu kantor saya, dan pulang ke rumah. Server akan baik-baik saja semalaman. Sistem otomatis akan menangkap masalah apapun. Rotasi on-call diisi oleh para engineer kompeten yang tahu cara menangani masalah. Semuanya berjalan lancar karena kami membangunnya agar berjalan lancar, dan karena kami membangun budaya tim di mana orang-orang ingin melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya telah belajar banyak dalam 2 tahun sejak saya melangkah keluar dari puncak teknologi. Saya telah belajar bahwa menjadi tidak tergantikan di suatu tempat hanya berarti Anda terjebak. Menjadi dihargai berarti orang ingin membantu Anda tumbuh melampaui peran Anda saat ini. Saya telah belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah sabotase atau memaki di depan umum. Balas dendam terbaik adalah membangun sesuatu yang luar biasa di tempat lain dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dan saya telah belajar bahwa 103 panggilan tak terjawab dari orang-orang yang telah menyia-nyiakan Anda sebenarnya adalah angka yang sangat memuaskan. Saya tidak pernah menelepon mereka kembali. Saya tidak pernah perlu melakukannya. Jika cerita ini beresonansi dengan Anda,
Jika Anda pernah menjadi orang yang menjaga semuanya tetap berjalan sementara orang lain mendapatkan sorotan, atau jika Anda percaya bahwa mengetahui nilai Anda adalah langkah pertama untuk menemukan tempat di mana Anda benar-benar dihargai, tombol subscribe itu masih ada di sana. Channel ini dibangun untuk orang-orang yang memahami bahwa harga diri dan kesuksesan bukanlah kekuatan yang saling bertentangan. Keduanya adalah hal yang sama. Terima kasih sudah berada di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas yang menghargai substansi daripada sekadar pertunjukan. Sekarang pergilah bangun sesuatu yang luar biasa, dan jangan pernah puas hanya sekadar menjadi dibutuhkan, padahal Anda bisa menjadi dihargai.